Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fibonacci 1 akan menjelaskan hasil proyek akhir kami yang berjudul Klasifikasi Citra Penyakit Daun Tanaman Tomat dengan Algoritma Konvolusional Neural Network. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Faiko Rohadatul Aishi dari Universitas Gadjah Mada yang bertugas sebagai front-end, Farisan Isdihar Arvin Taki dari Universitas Gadjah Mada yang bertugas sebagai front-end, Gina Salma Susilo dari Universitas Gadjah Mada yang bertugas sebagai back-end, Burhan Syarif Acarya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang bertugas sebagai back-end, Cenitya Yo Aurelia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang bertugas sebagai back-end. Next. Latar belakang permasalahan dari penelitian kami, salah satu tanaman yang bernilai tinggi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah tanaman tomat. Tanaman tomat yang memiliki nama latin Lycopersicum esculentum Mill merupakan salah satu tanaman sayuran hortikultura yang memiliki potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki sumber vitamin dan nutrisi yang baik dalam pemenuhan gizi masyarakat. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization tahun 2007 hingga 2011, Indonesia merupakan negara dengan luas panen dan produksi tomat terbanyak di ASEAN. Berdasarkan uraian tersebut, peluang yang oleh petani dalam mengembangkan usaha tanaman tomat semakin luas. Akan tetapi, adanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur pada tanaman tomat merupakan salah satu penyebab utama masalah yang sering dihadapi oleh usaha tani, karena dapat menyerang tanaman tomat hingga mengalami kerusakan. Hama dan penyakit merupakan jenis organisme pengganggu tumbuhan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan hasil produksi, gagal panen, hingga tanaman mati. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan tersebut, diperlukan sebuah teknologi model AI yang dapat membantu petani dalam mendiagnosis jenis-jenis penyakit tanaman tomat dengan mengidentifikasi secara dini terhadap daun tomat secara tepat dan efektif. Salah satu pemanfaatan penelitian ini dengan mengimplementasikan metode CNN diharapkan dapat menyelesaikan masalah untuk mengidentifikasi penyakit pada daun tomat ke dalam sebuah website dengan memasukkan gambar daun tomat untuk melakukan preprocessing gambar dan mengklasifikasikannya, serta memberikan penanganan kepada petani terhadap penyebab penyakit pada tanaman tomat. Next. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah permasalahan kami, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma konvolusional neural network untuk mengklasifikasikan beberapa penyakit pada citra daun tomat. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi sistem pendeteksi penyakit tanaman tomat pada algoritma konvolusional neural network berdasarkan data uji. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Langkah pertama pada pengerjaan proyek kami yaitu melakukan data acquisition. Data acquisition merupakan pengambilan data, di mana data tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah dataset. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Kaggle, terdiri dari 10.000 gambar daun tomat yang terbagi menjadi 10 kelas. 9 kelas diantaranya merupakan gambar daun tomat yang tidak sehat, dan 1 kelas diantaranya merupakan gambar daun tomat yang sehat. Dataset yang telah terkumpul kemudian dilakukan pre-processing data, di mana pre-processing data dilakukan untuk mengkondisikan dataset supaya siap untuk dilakukan pelatihan. Kami menggunakan library class dalam melakukan pre-processing data. Dalam pre-processing data ini, kami menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama menunjukkan direktori tempat file berada. File kami berada pada direktori data train. Kemudian parameter SAFO. Parameter SAFO ini berisi nilai boolean di mana menunjukkan apakah dataset ini akan dilakukan pengacakan ataupun tidak. Dataset kami dilakukan pengacakan supaya menghasilkan dataset yang lebih baik. Kemudian nilai parameter seed ditentukan untuk bertujuan untuk menghasilkan output yang sama untuk setiap running program. Kemudian pada pre-processing data ini, kami juga melakukan penetapan untuk ukuran gambar pada parameter image size dan juga batch size. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pengembangan model.
Pembuatan model program ini untuk kelompok kami itu mendeteksi jenis penyakit pada tanaman tomat menggunakan metode CNN atau biasa dikenal dengan convolutional neural network. Model ini menggunakan CNN yang digabungkan dengan aktivasi softmax di lapisan output dan juga menambahkan pengubahan ukuran, normalisasi, dan augmentasi data sebagai lapisan awal. Sebelum membuat model ini, awalnya kami itu membuat ukuran image size-nya sebesar 224. Kemudian batch size-nya 32, channels 3, dan epoch 100. Nah, untuk model CNN ini bentuknya seperti yang ada di bawah ini, di mana yang pada bagian dalamnya terdapat layers berupa conv 2D dengan ukuran-ukuran tersebut sudah merupakan defaultnya dari CNN-nya. Kemudian digunakan layers max pool 2D. Dan terakhir di bawah itu ada layers flatten dan dense. Kemudian di sebelah kanan merupakan parameter atau hasil perhitungan dari CNN ini didapatkan total params-nya sebesar 171,914 dan juga trainable params-nya 171,914. Baik, next. Berikutnya performa model. Dari model yang sebelumnya dibuat, CNN ini dilakukan training dengan menggunakan epoch 100. Yang dimana yang pertama itu dilakukan compiling model menggunakan Adam Optimizer, sparse categorical cross entropy untuk loss dan akurasi metrik. Kemudian dari hasil training model didapatkan bahwa akurasi hasil pengujian model yaitu sebesar 0,9521 atau 95%. Kemudian dilakukan plotting pada grafik training dan validation pada akurasi dan loss. Grafik akurasi pelatihan dan validasi di samping menunjukkan bahwa dengan peningkatan akurasi pelatihan terjadi peningkatan akurasi validasi. Dari grafik training dan validation loss terlihat bahwa dengan penurunan training loss terjadi penurunan validasi loss. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah pembahasan dan insight. Jadi aplikasi yang kami buat adalah Peduli Tomat, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan pada tanaman tomat. Aplikasi ini mendeteksi kesehatan tanaman tomat dengan masukan berupa gambar dengan format .jpg. Kemudian gambar yang diunggah berupa foto daun tanaman tomat yang kemudian dideteksi berdasarkan bercaknya. Kemudian selama proses pembuatan aplikasi mendapatkan kendala berupa penentuan metode yang digunakan dalam membangun model. Hal ini berpengaruh pada performa aplikasi dalam menentukan penyakit pada tanaman tomat. Lanjut. Kemudian ini adalah tampilan flowchart dari aplikasi yang kami bangun. Yang pertama adalah halaman welcome, kemudian pada halaman welcome ditampilkan beberapa opsi, yaitu halaman home, kemudian halaman service, halaman tim, tombol get start, dan tombol learn more. Kemudian jika diurut kita mulai dengan tombol get start, maka akan dialihkan ke halaman about. Kemudian pada halaman about ditampilkan deskripsi dari aplikasi yang kami bangun. Kemudian terdapat tombol get start. Kemudian ketika user memilih tombol get start, maka akan dialihkan ke halaman service. Kemudian pada halaman service, user diminta untuk mengunggah foto. Kemudian apabila foto yang diunggah sudah sesuai dengan format, maka nantinya akan ditampilkan hasil dari prediksinya. Kemudian pada hasil prediksi terdapat dua kemungkinan, yaitu tanaman sehat atau tanaman tidak sehat. Apabila tanaman tomat tidak sehat, maka akan ditampilkan nama penyakitnya. Dan pada bawah nama penyakitnya akan ditampilkan klik di sini untuk melihat solusi. Kemudian apabila user memilih klik di sini untuk melihat solusi, maka akan ditampilkan solusi dari penyakitnya. Kemudian dari solusi penyakit akan ditampilkan tombol more info. Kemudian apabila user memilih tombol more info, maka akan dialihkan ke halaman lain yang berisi tentang deskripsi dari penyakit, penyebab, dan solusi dari penyakitnya. Kemudian lanjut pada halaman tim, ditampilkan foto dari anggota dan juga tugas dari masing-masing anggotanya. Kemudian ditampilkan juga icon LinkedIn dan icon GitHub dari masing-masing anggota. Kemudian apabila user memilih salah satu dari icon tersebut, maka akan dialihkan ke halaman lain. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah arsitektur aplikasi yang kami bangun.
Di sini data dari admin dan user dikumpulkan menjadi satu ke dalam database yang saya terhubung ke dalam web server. Kemudian untuk interface sendiri dibagi menjadi dua, yaitu admin interface dan user interface. Pada user interface di sini ditampilkan sebagai pengguna dari aplikasi kami. Kemudian pada admin interface yaitu digunakan sebagai pengelola dari aplikasi kami. Lanjut. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan dari Peduli Tomat itu sendiri. Saya akan menampilkan video demonstrasi dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Peduli Tomat. Jadi Peduli Tomat ini merupakan aplikasi yang nantinya diharapkan dapat membantu petani dalam mendeteksi penyakit tomat melalui gambar daun, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Kita mulai dari anggota tim kami. Di sini juga diperlihatkan ada akun LinkedIn dan juga GitHub. Kemudian ini bagian awal dari website, di mana kalau kita menekan Learn More, ada aplikasi penjelasan singkat mengenai aplikasi. Kemudian ketika kita mengklik Get Start, kita akan langsung ke service, di mana kita bisa mengupload gambar dari daun yang memiliki penyakit ataupun tidak memiliki penyakit. Kemudian Predict Now untuk menampilkan hasil prediksi dari gambar tersebut. Kemudian kami juga menampilkan solusi-solusi dari tiap penyakit, di mana ketika klik More Info itu ada artikel rekomendasi dari kami yang menampilkan pengendalian hayati serta kimiawi dari penyakit tersebut. Dan kesimpulan dari proyek akhir ini adalah penerapan algoritma convolutional neural network itu telah berhasil dilakukan dengan memasukkan model ke dalam aplikasi melalui fungsi MyModel. Kemudian model itu terdiri dari 6 layer konvolusional dan 6 layer pooling dengan akurasi sebesar 0,9521 atau 95%, dan hasil implementasi model diterapkan dengan output berupa website yang dapat diakses oleh seluruh device. Sekian presentasi dari kelompok PTech. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Semoga dapat menjawab seluruh penilaian untuk proyek akhir dari AI Mastery Program. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.